Su Nianyu, akan kuperlihatkan siapa yang lebih penting bagi Yanchi. Cingsin. Cingsin, jangan takut. Aku di sini untuk menolongmu. Tolong aku, Yanchi. Su Nianyu, apa kamu yang mendorong Cingsin ke air? Tidak hanya tidak menolongnya, kamu malah mencoba kabur kan? Bukan aku. Dia yang jatuh sendiri. Cingsin, kamu baik-baik saja? Yanchi, aku datang untuk minta maaf pada Nianyu, tapi dia tiba-tiba jadi gila. Yanchi, aku sangat takut. Cingsin dan aku datang tulus untuk minta maaf. Kamu bisa saja menolak, kenapa harus menyakitinya? Yanchi, jangan buang-buang kata padanya. Bawa dia ke balai leluhur dan hukum dia sesuai aturan keluarga. Aku tidak mau. Nianyu, sudah cukup, pergi ke balai dan akui kesalahanmu. Aku akan pergi dalam 2 hari. Seharusnya aku tidak berharap banyak padanya. Su Nianyu, keluarga Su sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Biasanya kau iri pada Kingsin, kami biarkan saja. Tapi hari ini kau mencoba menenggelamkannya. Kalau saja Yanchi tidak menyelamatkan Kingsin tepat waktu, anakku yang berharga sudah pasti tewas di tanganmu. Anak durhaka! Kalian semua benar-benar buta dan tak punya hati. Beraninya kau di hadapan leluhur keluarga Su berhenti berbohong. Zhenshan, lanjutkan hukuman keluarga. Paman, Nianyu adalah tunanganku. Biarkan aku bicara dengannya. Nianyu, dengarkan aku. Asalkan kau mengakui kesalahanmu, hal ini akan berakhir di sini. Kau benar-benar tidak percaya padaku sama sekali. Beraninya kau bersikap keras kepala. Yanchi, minggir. 20 cambukan sesuai aturan keluarga dilaksanakan sekarang. 1 cambukan. Paman, Yanchi, Su Nianyu melakukan kesalahan, dia pantas dihukum. Dia perlu diberi pelajaran. Benar Yanchi, pikirkan Cingsin, dia masih terbaring di rumah sakit. Nianyu, kau biasanya sangat penurut. Karena ulahmu, Kingsin kali ini sampai masuk ICU. Minta maaflah saja pada ayahmu dan kau tidak akan dihukum. Aku tidak bersalah. Aku tidak akan minta maaf. Kamu keras kepala sekali, Yanchi sangat mencintaimu, dia sungguh buta. Kamu... Cinta? Cinta yang disebut-sebut Shen Yanchi adalah memberiku gelang yang tidak diinginkan Su Qingxin, mawar yang tidak disukai Su Qingxin, dan sisa sup ayam sisa dari Su Qingxin. Kalau begini caranya dia menunjukkan cinta, kenapa dia tidak memperlakukan Su Qingxin seperti ini? Kamu berbeda dengan Kingsin. Benar, kami berbeda. Aku menganggapmu sebagai seluruh duniaku, tapi duniamu dipenuhi oleh Su Qingxin. Di matamu, aku hanyalah bank darah berjalan yang naif dan mudah dipuaskan. Kamu menekan hobiku dan membatasi kebebasanku. Dari awal, kebaikanmu padaku, semuanya untuk Su Qingxin. Nianyu, Sudahlah. Lagi pula, kamu tidak akan melihatku lagi. Nianyu, mulai sekarang aku akan lebih memperhatikan semua ucapanmu, tapi tolong jangan katakan lagi hal-hal seperti itu ya. Kamu pikir aku sedang mengamuk? Aku tidak pernah berpikir begitu. Yanchi, Kingsin sudah sadar. Dia merengek ingin menemuimu. Aku akan segera ke rumah sakit. Nianyu, Cingsin sudah sadar. Aku akan buat dia memaafkanmu, berhentilah bertingkah. Nona Su, besok kami akan mengirim mobil untuk menjemputmu ke pemakaman. Baik. Shen Yanchi, aku tidak akan mengamuk lagi. Aku ada di sini karena Su Qingxin dan juga akan menghilang karena dia. Nona Nianyu, kamu sudah ditindas oleh mereka selama ini. Matamu dalam kondisi buruk. Jangan terlalu emosional. Atau matamu bisa benar-benar buta. Terima kasih, Bibi Wang. Aku paham. Nianyu, salep ini bisa memudarkan bekas luka di punggungmu. Ingat untuk menggunakannya. Baik. Su Nianyu, pembantu baru saja menemukan kopermu saat membersihkan kamarmu. Apa yang kamu coba lakukan? Nianyu, kamu mau pergi kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Aku sedang mengerjakan lukisan dan perlu bepergian untuk mendapatkan inspirasi. Lukisan apa?
Bepergian kemana? Ini akan memakan waktu berhari-hari. Bagaimana jika Kingsin ada keadaan darurat dan perlu transfusi darah? Kalau menurutku, kita harus memotong uang sakunya dan menghentikannya melukis. Dia harus tinggal di rumah dan siap sedia untuk Kingsin sepanjang waktu. Bagaimana pendapatmu, Yanci? Nianyu, jika kamu ingin melukis, aku bisa menyiapkan studio untukmu. Namun, kamu jangan pergi tanpa pamit ya. Baiklah, Shen Yanci hanya tinggal 1 hari lagi sebelum aku pergi. Aku akan berada di tempat tanpa penipuan atau eksploitasi. Baiklah, pergi istirahatlah. Bagaimana? Kamu suka? Aku suka semua yang kamu berikan. Wah, bukankah itu Sun Yanyu? Beberapa hari lalu, dia hampir membunuh Kingsin dengan mendorongnya ke air. Kenapa dia? Berani-beraninya masih berkeliaran dan mengganggu Yanci lagi sekarang? Jangan bicara seperti itu tentang dia. Aku sudah memaafkan adikku. Dia datang hari ini khusus untuk memberi selamat pada Yanci dan aku. Kalau begitu, kudoakan akan banyak masalah dan bencana. Semoga semua hal buruk menimpamu. Nianyu, hari ini adalah hari ulang tahun Kingsin yang ke-19. Semua orang berusaha membuatnya bahagia. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padanya? Kingsin itu rapuh. Sun Yanyu minta maaf padanya sekarang juga. Kamu mau aku minta maaf? Kecuali aku mati. Kamu... Paman Bibi, kalian jangan memaksanya. Nianyu, jangan nakal. Jangan berkeliaran. Kingsin belum sepenuhnya pulih. Dia mungkin butuh transfusi darah kapan saja. Aku tahu. Kingsin, sudah tidak apa-apa segaranya. Mari kita lanjutkan petanya. Nona Su, mobil untukmu ke pemakaman akan tiba dalam 20 menit. Shen Yanci, kamu lupa kalau hari ini bukan cuma ulang tahun Su Qingxin. Ini juga ulang tahunku. Nianyu, menikahlah denganku. Kamu sangat berarti bagiku. Bibi Wang, tolong sampaikan surat ini ke pesta ulang tahun. Berikan pada Shen Yanci. Yanci, hari ini ulang tahunku. Aku ingin tahu rasanya dilamar. Maukah kamu berlutut untukku? Kingsin, aku punya tunangan. Itu Nianyu. Yanci, ini keinginanku yang kecil. Kamu tidak akan menolakku, iya kan? Baiklah. Kingsin, maukah kamu menjadi tunanganku? Aku bersedia. Tuan Shen, gawat. Nona Nianyu menghilang. Tuan Shen, gawat. Nona Nianian sudah hilang. Bibi Wang, asal bicara apa kamu, saya akan telepon Nianyu sekarang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tuan Shen, jangan tersinggung dengan ucapan saya. Tetapi jika Anda benar-benar peduli pada Nona Nianyu, carilah dia sendiri. Jangan tunggu sampai Anda kehilangan dia baru merasa menyesal. Tidak mungkin. Dia tidak akan benar-benar meninggalkan saya. Dia kesal dengan pertunangan saya dengan Kingsin dan sedang bersembunyi. Halo? Apa katamu? Paman, apakah ada kabar tentang Nianyu? Ya, saya tahu di mana dia. Dia pergi kemana? Jalan Danjiang nomor 51. Siapkan mobil. Saya akan menjemputnya sekarang. Yanci, sebelum Anda masuk, Anda perlu bersiap mental. Paman, apa yang perlu saya siapkan? Nianyu hanya kesal. Saya akan membujuknya untuk kembali.
Siapa ini? Pak, apakah Bapak datang untuk berziarah ke makam Nona Sunianyu? Apa? Nianyu. Aku menganggapmu sebagai seluruh duniaku, tapi duniamu dipenuhi oleh Su Qingxin. Di matamu, aku hanyalah bank darah berjalan yang naif dan mudah dipuaskan. Kau tekan hobiku dan batasi kebebasanku. Dari awal, kebaikanmu padaku, semuanya untuk Su Qingxin. Nianyu. Tidak apa-apa. Lagi pula, kau tidak akan bertemu denganku lagi. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yanci, tenang dulu, mungkin ini palsu. Nianyu itu kuat. Dia tidak akan meninggal dengan mudah. Benar, kau benar. Dia tidak mungkin mati. Dia hanya marah padaku. Seseorang bongkar nisan itu sekarang juga. Kalian juga, di mana kalian sembunyikan Nianyu? Aku akan hitung sampai 3. Serahkan dia sekarang juga. 3, 2, 1. Tidak mungkin. Benarkah Nianyu sudah meninggal? Itu tidak mungkin. Akhir-akhir ini dia bertingkah aneh dan terus-menerus menyakiti Qingxin. Sekarang dia main kabur begini. Semua ini cuma untuk cari perhatian kita. Ah, Qingxin sendirian di ruang tunggu. Aku khawatir dia takut. Aku akan periksa dia dulu. Kudengar Sunianyu kabur dari rumah. Jalang itu seharusnya pergi sejak lama. Tidak sia-sia aku berpura-pura lemah selama ini. Oh, ya. Beberapa hari lalu, aku sengaja menariknya ke air, tapi dia terlalu kuat dan tidak mati. Hei Qingxin, sebenarnya kamu menyukai Shen Yanqi atau tidak? Yang benar-benar suka Shen Yanqi adalah Su Nianyu. Aku tidak suka. Barang yang kubuang juga tidak akan kuberikan padanya. Sekarang akhirnya si jalang itu sudah pergi. Mulai sekarang, aku tak perlu lagi berpura-pura lemah. Yanqi, ibu, ayah, biarkan aku jelaskan. Kamu masih mau cari-cari alasan? Aku dengar jelas setiap kata yang baru saja kamu ucapkan. Qingxin, sejak hari kami mengadopsi Nianyu, sudah aku jelaskan dengan sangat jelas padamu. Nianyu itu perempuan, jadi makannya tidak banyak dan dia pasti tidak akan rebut apapun darimu. Kenapa kamu harus mengusirnya pergi? Bagaimana mungkin anak perempuan keluarga Su bisa sekejam ini? Su Qingxin, ayah sangat kecewa padamu. Kupikir Nianyu yang licik. Selama bertahun-tahun aku selalu waspada terhadapnya. Tak kusangka setelah semua kewaspadaanku, pelakunya justru ada di dalam rumah sendiri. Ibu, ayah, waktu rumah Su kebakaran dulu, aku yang berani masuk dan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kalian. Nenek, waktu nenek flu, aku sampai berisiko tertular dan menemani nenek siang malam. Apakah nenek lupa? Aku hanya melakukan kesalahan kecil yang bisa dilakukan siapa saja. Kenapa kalian begitu kejam padaku? Kesalahan kecil, Su Qingxin. Sampai sekarang kamu masih tidak menyesalinya. Yanqi, kenapa kamu juga membentakku? Bukannya kamu bilang paling suka lukisanku yang berjudul Fajar? Kamu bilang lukisan itu seperti aku, memberikanmu harapan. Qingxin, apa benar kamu yang melukis ini? Ya, Yanqi. Kalau kamu suka, akan kuberikan padamu. Aku yang tak pernah masak. Aku belajar membuat pangsit siang dan malam hanya karena kamu suka. Yanqi, sudah banyak yang kulakukan untukmu. Tidak bisakah itu membuatmu memaafkanku? Yanqi, aku buatkan pangsit untukmu. Yanqi, kumohon maafkan aku. Bahkan jika aku salah, kalau Su Nianyu benar-benar menyukaimu, dia tidak akan meninggalkanmu dengan mudah. Kamu bohong. Tuan Shen, saya ingin mengungkapkan yang sebenarnya tentang Nona Su Qingxin. Bibi Wang, kamu ini
Kalian semua telah dibohongi olehnya. Dia tidak pernah melakukan satu pun hal untuk kalian. Setiap hal yang dia klaim sebagai jasanya, sebenarnya semua adalah perbuatan Nona Sunianyu. Apa? Tuan, Nyonya, saat kebakaran dulu, itu adalah Nona Sunianyu yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kalian. Punggungnya tertimpa tiang yang roboh. Terima kasih, Kingsin telah menyelamatkan nyawaku. Kingsin. Nyonya besar, dulu Anda sakit. Itu juga Nona Sunianyu yang merawat Anda siang dan malam. Itu membuatnya demam tinggi dan nyaris kehilangan nyawa. Nianyu, kamu sudah merawat nenek 3 hari 3 malam tidak tidur. Pergilah istirahat. Kingsin, Nek, akhirnya nenek sadar. Aku tidak tidur selama 3 hari penuh untuk merawat nenek. Semua itu sepadan. Oh, cucuku sayang. Lukisan fajar yang terkenal itu juga dilukis oleh Nona Sunianyu. Yanci, jangan dengarkan omong kosong Bibi Wang. Aku tidak mencuri jasa Sunianyu. Semua itu kulakukan sendiri. Bibi Wang, apakah kau sudah salah paham pada Kingsin? Tuan Shen, apakah kau masih ingat? Dulu, Tuan sedang berada di bawah tekanan keluarga yang sangat besar dan hidup dalam keputusasaan. Untuk memberi Tuan harapan lagi, Nona Sunianyu melukiskan fajar untuk Tuan. Keluar. Karena tekanan dari bisnis keluarga belakangan ini, Tuan Shen tidak bisa makan. Bahkan di malam hari pun tidak bisa tidur. Kalau begini terus, tubuh Yanci akan ambruk. Aku harus membantunya bangkit kembali. Atas nama seluruh dunia, Yanci, semoga kau selalu bahagia dan bersukacita. Sunianyu, Shen Yanci adalah milikku. Jangan coba-coba merebutnya dariku. Nona Kingsin jelas tahu perasaan Nona Nianyu, tapi dia dengan paksa mencuri jasa karya Nona Nianyu dan melarangnya untuk mengatakannya. Su Kingsin, kenapa kau cantumkan namamu di lukisanku? Kau cuman anak angkat yang menyedihkan di keluarga kami. Segala yang kau punya adalah milikku, termasuk lukisan tak berharga ini. Kenapa kau melotot? Kalau kau berani beritahu Yanci, percaya tidak, aku akan usir kau ke jalanan sekarang juga. Yanci, bukan seperti itu. Kau tahu, aku selalu memperlakukan Nianyu seperti adikku sendiri. Nona Su Kingsin, langit tahu semua perbuatanmu. Kau selalu memperlakukan Nona Nianyu sebagai anak angkat, terus-menerus menindasnya dan memfitnahnya. Orang tua angkatnya tidak mempercayainya, bahkan pacar yang paling dia cintai juga memanfaatkannya. Bibi Wang, apakah Nianyu memberimu imbalan untuk datang dan menjadi penghalang antara aku dan Kingsin? Karena dia melihatku terlalu dekat dengan Kingsin. Imbalan. Tuan Shen, uang saku bulanan Nona Sunianyu sudah diambil oleh Nona Su Kingsin. Dia bahkan tak mampu beli sepatu baru. Mana mungkin dia punya uang untuk menyuapku? Nianyu, tahun baru akan datang. Ambil uang saku ini dan beli baju baru. Mulai sekarang, uang saku dari ayah dan ibu untukmu harus diserahkan padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku memberimu pelajaran. Kingsin, apa kau benar-benar mengambil uang hidup Sunianyu? Paman Bibi, apakah kalian tahu soal ini? Tidak mungkin. Keluarga kita tak kekurangan puluhan ribu yuan itu. Kalau dia tak punya uang saku, dia tinggal minta. Ibu, ayah, Kingsin mengambil uang hidupku. Bisa beri aku tambahan? Anggap saja pinjaman. Apakah kau habiskan sendiri uangmu lalu sengaja menjebak kakakmu? Tidak, aku tidak.
Dia pernah mendatangiku sebelumnya. Aku tak percaya padanya. Aku bahkan memarahinya karena dianggap tak masuk akal. Aku yang salah. Sejak saat Nona Nianyu dibawa ke keluarga Su, aku sudah merawatnya. Aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nona Su Nianyu ditipu dan diperlakukan seperti bank darah. Bahkan pangsit yang dia buat sendiri disebut tiruan yang buruk. Yanci, lambungmu kurang baik, ku buatkan pangsit untukmu. Cobalah. Su Nianyu. Aku begadang semalaman membuat pangsit ini untuk Yanci. Beraninya kamu mengakui ini buatanmu? Kamu terlalu tidak menghormati kerja keras orang lain. Yanci, aku tidak begitu. Kamu tahu arti tiruan yang buruk? Sebagai putri kedua keluarga Su, daripada meniru orang lain, seharusnya kamu beli sepatu baru untuk dirimu sendiri. Jadi aku memang salah paham pada Nianyu. Tidak hanya aku menyebutnya tiruan yang buruk, aku bahkan mengejek penampilannya. Ternyata bukan karena dia tidak mau berusaha, melainkan karena tidak ada yang pernah peduli padanya. Bahkan aku pun... Ibu, ayah, aku anak kandungmu yang sebenarnya. Nenek, aku cucu kandungmu yang sebenarnya. Yanci, kita tumbuh besar bersama. Sejak kecil, kamu bilang hanya suka padaku. Wanita jahat. Kamu tidak punya bukti. Beraninya kamu merusak hubunganku dengan Yanci? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Tuan Shen, aku sudah merawat Nona Nianyu selama 18 tahun. Aku tahu dia selalu punya kebiasaan menulis buku harian. Tapi hari itu, dia mencoba membakar buku hariannya. Aku buru-buru datang sebelum habis terbakar. Dan cepat-cepat mengambilnya kembali. Soal isinya, Tuan bisa baca sendiri. Jangan. Yanci, itu semua palsu. Lepaskan. September 2017. Di hari pertama sekolah, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil bersama Yanci karena ranking 1 di kelasku. Tapi kakakku memperingatkanku untuk menjauhi Yanci. Bukankah aku sudah peringatkan untuk menjauhi Yanci? Beraninya kau menggoda dia di depan umum? Dia bahkan menyuruh orang untuk menindasku. Mereka mengurungku di kamar mandi selama sehari semalam. Nianyu, apa kau di dalam? Buka pintunya, kalau tidak aku akan mendobrak. Jingxin, Yanci, Nianyu tidak ada di dalam. tapi aku baru saja mendengar suaranya. Pasti kau salah dengar. Aku tidak enak badan. Bisa tolong antar aku pulang? Yanci, ini kamar mandi wanita. Ayo pergi. Su Jingxin, selama 3 tahun di SMA, kaulah yang menyuruh orang menindas Nianyu, ya? Tidak heran selama 3 tahun itu Nianyu jadi pendiam dan tertutup. Dia tidak pernah mau pakai rok di depan orang lain. Aku salah sangka aku telah membesarkan semacam monster dan sering menyalahkannya. Su Nianyu, ada apa ini? Kau tahu sendiri kalau hari ini makan malam keluarga dengan keluarga Shen. Apa kau mau mempermalukan kami dengan muncul pakai pakaian jelek ini? Kau juga anak perempuan keluarga Su. Dengan begini, kesannya kami memperlakukanmu dengan buruk. Kau sungguh memalukan. Nianyu, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kau tidak enak badan? Aku, Yanci. Aku rasa Nianyu lagi haid. Aku akan bantu dia. Kalian makan dulu. Karena 3 tahun perundungan itulah, Nona Nianyu mengalami depresi berat. Dia sering mengurung diri di kamarnya, tanpa menyalakan lampu, hanya memeluk dirinya sendiri. Kenapa tidak kau beritahu aku? Aku juga bertanya hal yang sama pada Nona Nianyu, tapi
Apa gunanya beritahu kalian pacarnya? Hanya akan mengira dia berbohong. Orang tuanya. Hanya akan mengira dia jahat dan cari muka. Yang paling penting, kalau dia bicara Nona Kingsin, akan mengganggunya lebih parah lagi. Diam, Bibi Wang. Seharusnya aku biarkan kau dan Sunianyu mati bersama dalam kebakaran itu. Jadi itu artinya kamulah yang memulai kebakaran itu. Karena cemburu, kau tak hanya menghancurkan Sunianyu, kau juga berusaha membakarnya sampai mati. Saat itu, seluruh keluarga hampir mati dalam kebakaran itu. Sunianyu, aku tak pernah menyangka kau bisa sejahat ini. Kau tak hanya cemburu pada kakakmu, kau berusaha membakarnya hidup-hidup. Aku tidak memulai kebakarannya. Itu kakakku. Adik, berhenti memfitnahku. Kali ini kau memicu kebakaran yang hampir membunuh seluruh keluarga. Aku tak bisa lagi menanggung kesalahanmu. Wang Ma, seret dia ke ruang bawah tanah. Tanpa izinku dia tak boleh keluar. Ayo seret dia ke sana. Jadi kebakaran besar itu, ternyata Nianyu yang menyelamatkan seluruh keluarga kita. Dan aku sama sekali mengabaikannya. Tuh, aku bahkan sampai menamparnya. Aku mengurung Nianyu di ruang bawah tanah. Aku tak memberinya makanan atau air. Dia hampir mati. Ini semua salahku. Kita semua telah bersalah pada Nianyu. Nianyu sebenarnya mau memberitahuku yang sebenarnya, tapi kau menghentikannya. Su Qingxin. Nianyu dengan sukarela memberimu darahnya. Dia bahkan mengagumimu. Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Karena aku tunanganmu. Dia cuma anak angkat yang hina. Terus kenapa? Su Qingxin. Ini yang sebenarnya kau pikirkan, kan? Benar. Aku memang picik. Aku sombong dan cemburuan. Tidak hanya itu. Selama bertahun-tahun, saat aku sakit dan butuh darah, itu semua hanya akting. Aku suka melihat kalian semua peduli padaku, menyayangiku. Aku suka melihat kalian mengabaikan si jalang Sunianyu itu. Terus kenapa? Su Qingxin. Bagaimana bisa kau sejahat ini? Aku salah menilaimu. Aku jahat, Shen Yanqi. Kau yang keras kepala dan buta akan kebenaran. Kau tak pernah menghargai perasaan Sunianyu padamu. Hak apa yang kau miliki untuk menanyai aku? Kau? Shen Yanqi, biar ku katakan sesuatu padamu. Orang yang paling menyakiti Sunianyu adalah kau. Sudah, aku harus minta maaf pada Nianyu. Aku harus pergi mencarinya. Shen Yanqi, dia sudah menyerah pada kalian semua sepenuhnya. Kau tak akan mendapatkannya kembali. Diam. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin semua orang tahu aib keluarga Su. Aku ingin menjadikan keluarga Su berita utama di kota C dan membuat mereka bahan tertawaan seluruh kota. Anak durhaka. Nenek. Shenshan, mulai hari ini kami akan menghapus anak perempuan durhaka ini dari daftar keluarga Su. Keluarga Su kami tidak punya anak perempuan tak berbakti seperti ini. Ibu, ayah, aku tidak bisa kehilangan statusku sebagai anak sulung keluarga Su. Aku masih punya teman dan teman sekelas. Kalau mereka tahu, mereka akan menertawakanku sampai mati. Ibu, aku ini darah daging ibu sendiri. Anak yang ibu kandung selama 10 bulan. Ibu tega melihatku meninggalkan keluarga Su dan berakhir terlantar? Betul. Kamu memang anak yang ibu kandung selama 10 bulan. Ya. Ibu, kita ibu dan anak. Masa dendam kita bisa bertahan semalaman? Alasan aku melakukan semua ini karena aku takut kehilangan kasih sayang ibu. Sekarang Sunianyu sudah pergi. Aku bisa jadi anak baik ibu lagi. Sunianyu, dia mungkin bukan anak kandungku, tapi dia memperlakukan aku seperti ibunya sendiri. Tapi kamu selalu memperlakukan aku sebagai alat untuk pamer. Kamu memanfaatkan cintaku padamu untuk menyakiti orang lain berulang kali. Shenshan, saya usulkan kita kirim Su Qingxin ini ke desa. Kalau tidak, mengingat kondisi gilanya sekarang, kalau kita biarkan dia keluar, entah berapa banyak orang yang akan dia sakiti. Ke desa? Tempatnya kotor dan bau. Aku tidak mau pergi. Suatu musim panas, kita jalan-jalan ke desa. Kamu sengaja meninggalkan Nian di sana. Dia tinggal seminggu dan berhasil pulang sendiri. Kenapa kamu tidak bisa? 3 hari lagi, kirim dia ke desa. Kak Yanqi,
Apa kau tega melihatku pergi? Paman Bibi, dia adalah anak kandung kalian sendiri. Kalian yang urus sendiri. Shen Yanqi, kau sudah gagal melindungi Su Nianyu sekali. Kau tak akan pernah menemukannya lagi. Nianyu, Qingxin butuh transfusi darah mendesak. Ikut aku sekarang. Perawat, tidak perlu tes. Dia punya golongan darah RH negatif. Ambil langsung. Nian, jangan nakal. Jangan lari-lari. Qingxin belum sepenuhnya pulih. Dia mungkin butuh transfusi lagi kapan saja. Ternyata Nian selama ini yang memberiku harapan di saat terpuruk. Selalu Nian. Aku salah menilai orang, menganggap kayu sebagai mutiara. Sikap dinginku yang akhirnya mengusir Su Nianyu pergi laga. Beritahu semua orang di keluarga Shen, temukan Nian segera. Tuan Shen mau kemana? Mencari Nian. Kamu bahkan tidak mau meninggalkan satu foto pun untukku. Kali ini kamu benar-benar tidak akan memaafkanku. Tuan Shen, kami masih belum mendapat kabar tentang Nona Nian. Maksudmu tidak ada kabar? Orang hidup tidak mungkin begitu saja menghilang dari kota C. Tuan Shen, kami sudah mencari di seluruh kota C. Kami menemukan bahwa Nona Nian benar-benar telah menghilang tanpa jejak. Nona Su mungkin benar-benar sudah... Kalau begitu, perluas pencariannya. Kalau tidak bisa menemukannya di kota C, cari di seluruh negeri. Kalau tidak bisa menemukannya di negeri ini, cari di seluruh dunia. Bahkan, jika harus membongkar semua batu, kita harus menemukan Nian dan membawanya kembali padaku. Ya Tuan. Nian, kamu di mana sih? Tuan Shen, kami menemukan sesuatu. Kami sudah melacak Nona Su. Benarkah? Di mana? Di negara M. Kami belum tahu lokasi pastinya. Negara Mak. Yanqi, aku dapat beasiswa dari negara untuk kuliah di luar negeri, di negara M. Aku benar-benar ingin belajar di sana. Itu Nian. Dia pernah bilang padaku, dia ingin belajar di negara M. Segera beritahu keluarga Su. Tuan Shen. Ini hanya asumsimu. Bagaimana kalau Nona Su tidak ada di sana? Perjalananmu akan sia-sia. Bahkan jika peluangnya hanya 1 dalam sejuta, aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukannya. Yanqi, kamu yakin Nian ada di sini? Yanqi, kondisi hidup di sini sangat buruk dan transportasinya tidak nyaman. Nian pasti tidak akan ada di sini. Nian pernah bilang padaku dia tidak suka ritme cepat kota besar. Dia hanya ingin hidup tenang dengan 3 kali makan sehari dan melakukan apa yang dia cintai. Tapi aku tidak memperhatikannya saat itu. Aku juga. Aku sebenarnya tidak pernah tahu apa hobi Nian. Bapak, Ibu, mari kita terus mencari. Mungkin kita akan melihatnya. Benar. Setelah kita temukan Nian, aku akan menebusnya dengan baik. Yanqi, apakah itu Nian di sana? Itu Nian. Anak-anak, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa pulang sekarang. Ayo pergi. Apa yang kalian lakukan di sini? Nian, akhirnya aku menemukanmu. Ini semua salahku. Kembali bersamaku. Berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Kamu salah orang. Aku Su Nianyu, bukan Su Qingxin. Nian, kami sudah tahu apa yang Su Qingxin lakukan padamu selama ini. Kamu sudah sangat menderita, kami seharusnya tidak mengabaikanmu. Nian, aku tahu. Tidak ada yang bisa kukatakan sekarang untuk langsung membuatmu merasa lebih baik. Selama ini perasaanmu padaku, semua yang telah kau lakukan untukku, aku pura-pura tidak tahu semuanya. Aku pantas mati, tapi kuharap
kau bisa memberiku kesempatan untuk menebusnya. Ini bukan soal mengganti rugi. Ini soal kebiasaan yang sudah putus. Dulu, akulah yang mengejarmu, yang mengikutimu. Sementara kamu sepenuhnya terfokus pada Su Qingxin. Sekarang keseimbangan itu sudah hilang. Kamu sudah melihat sifat asli Su Qingxin. Jadi sekarang kamu sangat ingin mencari kenyamanan dariku. Tapi sudah terlambat. Cermin yang pecah tak akan bisa utuh lagi. Tidak terlambat. Nian, beri aku satu kesempatan saja. Aku akan menebus semua yang harus kubayar padamu selama bertahun-tahun ini. Shen Yanqi, sudah terlambat. Kita tidak bisa kembali. Maksudmu apa? Aku di sini. Aku sudah menemukan orang tua kandungku. Dan aku sudah bertemu seseorang yang mencintaiku. Orang-orang yang mencintaimu. Maksudmu apa? Nian Yu, maksudmu tak menemukan orang tua kandungmu? Sebulan yang lalu, aku baru saja menetap di Chinatown. Karena mataku, aku terluka oleh Su Qingxin. Aku kesulitan berjalan-jalan. Aku hampir tewas dalam kecelakaan mobil. Untungnya, aku diselamatkan oleh tuan muda keluarga Yan Xiuming. Awas. Ah! Bapak, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tidak bisa melihat? Mataku terluka, penglihatanku terganggu. Bapak, Anda terluka. Biarkan aku mengantar Anda ke rumah sakit. Tidak perlu. Bapak, bangun. Kamu sudah bangun. Ini, makan bubur. Kamu yang menyelamatkanku. Makan saja. Bagaimana aku harus membalas budimu? Kan kamu yang menyelamatkanku duluan. Aku harus memanggilmu apa, Tuan? Nona muda ini, usianya jelas belum tua. Tapi kenapa terlihat begitu tak bergairah? Yan Xiuming. Kamu Yan Xiuming, tuan muda keluarga Yan. Kamu tahu banyak juga, aku yang menyelamatkanmu. Dan kamu menyelamatkanku, kita memang ditakdirkan bertemu. Katanya cara yang tepat untuk membalas hutang nyawa adalah dengan lamaran pernikahan. Bagaimana kalau aku menikahimu? Kok tiba-tiba kamu jadi tidak sopan gini? Awas, nanti kupanggil polisi. Dari mana kamu dapat gelang ini? Ibu angkatku bilang, ini pemberian ibu kandungku. Kenapa menanyakan itu? Sheng Yan. Kamu adik kecil Sheng Yan? Begitulah. Kalian berdua sebaiknya pulang. Kak Xiuming, sebentar lagi akan menjemputku untuk pulang. Nian, kamu baru kenal si Yan itu beberapa hari. Jangan sampai dibodohi olehnya. Baik-baik ikut aku pulang ya. Tidak. Nian. Apa kamu sudah lupa? Kita janji akan melukis bersama, akan jalan-jalan bersama. Sekarang aku punya waktu untuk menemanimu. Maafkan aku ya. Shen Yanqi, kamu terlalu tinggi hati. Masalah antara kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Shen Yanqi, kamu terlalu percaya diri. Hubungan antara kita tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Nian Yu, kami tahu kami salah. Pulanglah bersama kami, biarkan kami menebus kesalahan ya. Oh iya, dan ayah tahu ayah salah. Dulu ayah terlalu memanjakan Qingxin berlebihan. Itu membuat kepribadiannya menjadi ekstrem, sombong dan suka menguasai. Dan saat dia menindasmu, ayah tidak segera menyadarinya. Bisakah kau memberi ayah kesempatan lagi? Kata-kata ini, kalau saja kau mengucapkan salah satunya, dalam 18 tahun yang lalu, aku pasti akan memaafkan kalian tanpa syarat. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku tidak butuh kompensasi lagi. Karena ada seseorang yang telah memilih untuk mencintaiku. Nian Yu, jangan seperti ini. Ibu tahu ibu salah. Maafkan kami ya, kumohon. Tidak ada kesempatan lagi. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Nian, aku tahu. Kami memang sangat salah sebelumnya. Tapi kau sangat penting bagiku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Mulai sekarang, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Maafkan aku ya. Shen Yanqi, kompensasimu terlalu murah. Kompensasi katamu itu, cintamu yang katanya itu, hanya memanfaatkanku
Untuk melindungi Su Qingxin kan? Sudah malam, aku pulang dulu. Nianyu, Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Kak, Hari sudah mulai gelap. Tidakkah kau tahu sudah waktunya pulang? aku bertemu beberapa kenalan lama. Nianyu. Kau memanggilnya, Kak? Benar. Orang tua kandungku dan keluarganya sudah berteman dekat turun-temurun. Sejak kami lahir, kami sudah dijodohkan. Dia bukan hanya kakakku, dia juga tunanganku. Nianyu, kau sengaja membuatku cemburu, bukan begitu? Nian, selama ini Yanci adalah duniamu. Kau tak pernah meninggalkan sisinya. Bagaimana bisa tiba-tiba kau memanggil orang lain, Kak? Nian, dengarkan ayahmu. Kau tak pernah jauh dari rumah. Di luar sana, kau akan mudah dimanfaatkan. Ikatan kita sudah putus. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Sebentar lagi akan gelap. Sebaiknya kalian semua pulang. Ayo pergi, pulanglah. Nian, kita sudah saling mengenal 18 tahun. Kita sudah bersama 18 tahun. Bagaimana mungkin kau pergi dengan orang yang baru kau kenal? Tuan Muda Shen, tolong jaga sikapmu. Jangan berani-berani mengatur keluargaku. Kak, ayo pergi. Nian, apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Shen Yanci, kalau manajemen keuangan belum kamu hafal, jangan masuk untuk makan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih saja berlutut di sini, aku akan temani kamu. Nian, aku selalu ingat betapa baiknya kamu padaku. Jadi aku pasti tidak akan biarkan siapapun menipumu pergi. Yan Xiuming, karena kejadian sebelumnya, apa aku mengganggumu? Kamu marah? Kalau kamu marah, luapkan saja padaku. Maafkan aku, ini pertama kalinya aku... Menjadi orang yang tangannya dipegang. Pertama kalinya dipanggil kakak. Kamu mengambil semua pertama kali itu dariku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Yan Xiuming, bisakah kamu serius sekali saja? Aku baru saja bicara banyak sekali suaraku jadi serak, dan kamu malah menertawakanku. Baiklah. Ada minimarket di depan. Aku akan belikan kamu air mineral. Nianyu, Kenapa kamu masih di sini? aku tahu kamu marah karena kami datang tiba-tiba. Ini, minum dulu. Kamu baru saja menyumbangkan darah. Minumlah susu. Ini akan membantumu pulih. Aku nggak bisa minum susu. Dulu, kamu menyuruhku minum susu karena kamu menganggapku bank darah. Itu caramu peduli. Sekarang kamu mau pakai itu untuk bersikap baik padaku? Apa kamu coba merebut hatiku? Bukan begitu, Nianyu. Dia nggak minum susu. Karena dia intoleransi laktosa. Apa yang terjadi antara Nianyu dan aku bukan urusanmu. Shen Yanci, jangan ganggu aku lagi. Tidak ada masa depan untuk kita. Yan Xiuming, gimana kamu tahu aku intoleransi laktosa? Karena aku sangat jeli. Setelah beberapa kali makan bersamamu, aku tahu. Itu kan anak muda keluarga Yan. Yan Xiuming, Ganteng banget. Siapa cewek yang bersamanya? Cantik juga ya? Apa jangan-jangan dia itu tunangannya yang hilang? Ah, yang penting apa? Permisi, bisa minta WeChat-nya? Kamu harus tanya dia dulu.
Maaf, aku nggak tahu kamu sudah punya pacar. Aku bukan... Ya ampun. Aduh, tadi Yan Xiuming kan baru saja mengaku punya pacar. Pacar apaan? Itu tunangannya. Aku nggak. Yan Xiuming. Bilang begitu bisa bikin orang salah paham hubungan kita. Salah paham apa? Kamu kan pacarku. Cuma bercanda. HP-ku mati, jadi aku suruh dia tambahin kamu dulu. Ada masalah? Sudah terlambat. Orang tuaku mau aku pulang untuk makan malam. Aku harus pergi. Rumahmu di sebelah sana? Yan, akhir-akhir ini keluarga kita perlu urus beberapa hal. Kita akan kembali ke Kyoto. Apa kamu mau ikut ibu dan ayah dan berangkat bersama? Mendadak sekali. Yan, kalau kamu tidak mau pulang, kamu bisa tinggal di sini dan melukis dengan tenang. Ayah dan ibu akan selesaikan urusan kami, lalu kembali menemanimu. Kalau begitu, aku akan tinggal dan menemanimu. Tapi bagaimana dengan bisnismu di Kyoto? Keluarga Yan punya banyak orang. Tanpa aku, bisnisnya tetap bisa berjalan. Xiuming benar. Aku juga tidak akan pergi. Kalau begitu, aku juga tidak pergi. Yan, kita mau tinggal di sini. Keluarga kita bisa bersama dan bahagia. Ya, kita akhirnya menemukan Yan. Aku juga seharusnya membalasnya padamu untuk 18 tahun yang lalu. Yan, mulai sekarang, setiap hari, ibu akan masakkan kamu makanan enak dengan berbagai cara. Ibu ingin membuat Yan kita montok dan sehat. Sebenarnya, aku bisa ikut kalian kembali ke Kyoto. Sudah dipikirkan matang-matang? Kemana kita pergi tidak penting. Yang penting adalah bersama dengan orang-orang yang mencintaiku. Tuan Shen, Nona Su akan meninggalkan negara M. Apa katamu? Ayah, ibu. Kita tidak pulang? Kita sedang apa di sini? Anak, bodoh. Ini rumah kita. Selamat datang, Nona Muda. Ayah, apa yang terjadi? Ini kejutan yang kami siapkan untukmu. Sayang, ada sesuatu yang kami sembunyikan darimu. Sebenarnya, keluarga kita bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar? Kami adalah keluarga terkemuka di ibu kota. Ada tradisi lama. Agar anak-anak tidak tumbuh dengan kebiasaan boros dan malas. Jadi, selama mereka tumbuh, kami menyembunyikan fakta bahwa kami kaya. Lalu, saat mereka berusia 18 tahun, kami beritahu mereka yang sebenarnya. Kamu tahu semua ini dengan baik. Mungkinkah kamu bukan tuan muda keluarga Yan? Dulu, aku menghabiskan setahun di pecinan di negara M. Aku di sana selama setahun. Aku sering membantu warga setempat, mengusir preman. Jadi, mereka mulai memanggilku tuan. Lalu apa identitas aslimu? Dia adalah cucu, almarhum jenderal dari kompleks ibu kota. Dia mengawasi pelabuhan pengiriman dan bisnis properti darat. Anak ini, dia sangat hebat. Kami akhirnya menemukanmu. Sekarang, kami tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kamu suka hadiah-hadiah ini? Kalau tidak, aku akan belikan lagi untukmu. Suka. Aku suka apapun yang kamu berikan. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Terima kasih, Yan Xiuming. Ayo pulang. Maaf, rumah pribadi, dilarang masuk. Lagi apa? Tuan Yan berkata dia ingin kamar Anda dipenuhi dengan bunga. Jadi kamu suka? Aku suka. Lukisan ini kelihatan familiar tidak? Yan Xiuming, kamu tahu lukisan ini? Aku yang melukisnya. Aku tidak tahu itu. Tapi aku tahu paus ini. Sepertinya, kita cukup berjodoh.
Kita memang, karena ketika kita berusia 5 tahun, kita berada di akuarium dan berjanji pada paus. Kita 5 tahun? Pakailah gelang ini. Ketika kita dewasa, aku akan menikahimu. Kamu pernah berkata, paus bisa menciptakan gelombang khusus. Jadi tidak peduli kemana pasangan mereka pergi, pada akhirnya mereka akan selalu menemukan satu sama lain. Aku ingat sekarang. Apakah kamu ingat? Kamu juga berkata jika aku memakai gelang ini, setelah kita dewasa, kamu akan datang untuk menikahiku? Aku lupa bagian itu. Tidak apa-apa. Kali ini aku yang akan menikahimu. Maukah kamu menerimaku? Aku mau. Maaf. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Lihat, di bawah perawatan Yan Xiuming, wajah Yan Yan jadi jauh lebih segar. Mereka berdua ini, mereka tumbuh besar bersama, dan Yan Xiuming sudah suka padanya sejak kecil. Dia selalu mengikuti Yan Yan, dan selalu bilang kalau dia akan melindungi Yan Yan kita kalau sudah besar nanti. Aku masih ingin mengikutinya dan melindunginya. Ngomong-ngomong Yan Yan, akhir-akhir ini keluarga-keluarga terkemuka di Jingdu sudah pada tahu kalau kamu sudah ditemukan dan mereka semua ingin bertemu denganmu. Kalau aku dan Yan Xiuming berencana mengadakan pesta kepulangan yang megah untukmu. Bagaimana menurutmu? Itu terlalu mewah, lupakan saja. Aku sangat senang bisa memberitahu seluruh dunia bahwa putri kesayanganku sudah ditemukan. Nggak apa-apa, di Kyoto ini aku tidak akan membuatmu tidak nyaman. Kalau kamu merasa terlalu mewah dan tidak ingin mengadakannya, ya sudah, aku batalkan saja. Jangan dibatalkan. Ibu dan ayah sudah mempersiapkannya, jadi aku akan hadir. Bagus, nanti saat waktunya tiba, kita ambil semua lukisan yang biasa. Yan Yan buat, bawa keluar, dan pamerkan satu persatu. Biarkan semua keluarga di Kyoto melihat betapa hebatnya putri kita. Kalau begitu, Tante, bagaimana kalau kita juga membawa lukisan-lukisan Yan Yan waktu kecil dan mengadakan pameran desain? Ibu, jangan dengarkan omong kosong Yan Xiuming. Barang-barang yang aku lukis waktu kecil cuman coretan-coretan. Lagi pula, aku cuman orang biasa. Siapa yang mau datang ke pameran desainku? Yan Yan, jangan khawatir. Aku janji padamu, lukisan-lukisanmu akan sangat sukses. Nona muda, ada seseorang di pintu yang mengaku sebagai tunanganmu dan ingin bertemu. Yanci, bagaimana dengan orang tua kandung Nianyu? Mereka kerja apa? Keluarga mereka pasti sangat kaya. Aku dengar ini yang terbaik perumahan eksklusif di ibu kota. Nianyu, akhirnya kamu setuju untuk menemuiku. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kita sudah tidak dekat lagi. Nianyu, aku buat kue ini untukmu sendiri. Ini stroberi kesukaanmu. Ya, Nianyu, aku ingat waktu kamu masih kecil, kamu paling suka stroberi. Nianyu, kalau kamu suka, aku bisa sering membuatnya untukmu mulai sekarang. Shen Yanci, berhenti berpura-pura. Aku bukan Sun Yanyu yang dulu lagi, yang harus makan sisa makanan orang lain. Dan aku tidak butuh perhatianmu. Belum pernah dengar pepatah? Kasih sayang yang datang terlambat tidak berharga. Jadi, ambil kebaikan palsumu dan pergi dari hidupku. Nianyu, jangan pergi. Kami datang ke sini hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkan kami? Lepaskan. Aku tidak akan. Hentikan. Antar Tuan Muda Shen keluar. Nianyu, apa kamu sudah lupa nama keluarga? Apa kamu masih ingin kembali ke keluarga Su di masa depan? Surat pemutusan hubungan sudah ditandatangani lama sekali. Mulai sekarang, nama keluargaku adalah Sheng, bukan Su. Nianyu, Janji, kuenya sudah kotor semua. Kenapa masih diambil? Yanci, perutmu lagi bermasalah. Ini, minum obat perutmu cepat.
Sunianyu ini... Tareski, terlalu tak berperasaan. Kamu bikin kue untuknya dengan tanganmu sendiri. Kamu belum makan seharian. Sekarang perutmu bermasalah lagi. Dia sama sekali nggak menghargainya. Jangan salahin Nianyu. Ayo bangun. Nianyu memperlakukanmu seperti itu. Masih mau belain dia? Ini semua salahku. Hei, Yanci. Yanci. Kalian berdua, bapak ini baik-baik saja. Cuma perutnya lagi bermasalah. Ditambah lagi emosinya sedang terganggu. Cuma butuh istirahat aja. Dokter, terima kasih sudah repot-repot. Anda ahli dalam mengobati masalah perut. Tolong bantu dia pulih. Kita terlalu menyakiti Nianyu, makanya dia sekarang menganggap kita musuh. Menurut laporan, keluarga Sheng yang terkaya di kalangan elit ibu kota telah menemukan putri mereka yang hilang bertahun-tahun. Dalam 2 hari, mereka akan mengadakan pesta pengakuan dan mengumumkan pertunangannya dengan Yan Shuming, pangeran mahkota kalangan elit ibu kota. Saya tidak pernah menyangka orang tua kandung Nianyu akan menjadi keluarga terkaya di lingkaran elit ibu kota. Dan pria di samping Nianyu adalah putra mahkota dari lingkaran itu. Satu-satunya pewaris keluarga Yan Xiuming. Dan mereka akan segera bertunangan. Yanci, tenanglah. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkan Nianyu bertunangan dengan pria lain. Aku harus pergi mencarinya. Yanci, dokter bilang kamu perlu istirahat. Yan, ini pamanmu dari keluarga Yan. Halo, Paman. Yan akhirnya ditemukan. Si nakal Xiuming itu akhirnya bisa menetap dan membangun keluarga. Yan Xiuming, apakah kamu biasanya menyusahkan ayahmu? Maka setelah kita bertunangan, kamu bisa membantunya mengawasiku. Kamu tidak mungkin. Siapa di pintu? Kamu kenal mereka? Hanya beberapa orang yang tidak penting. Jangan pedulikan mereka. Karena mereka tidak penting, maka abaikan saja mereka. Oh, ngomong-ngomong, Yanyan, ada kue pasta jujube di sana yang kamu suka. Cobalah. Ayo, mari kita ambilkanmu beberapa kue. Enak tidak? Enak. Ini coba kue kenari. Sepertinya Nianyu masih belum mau memaafkan kita. Ini semua salah kita. Kita menyakiti Nianyu terlalu dalam. Tidak apa-apa. Sekarang kita sudah menemukan Nianyu. Kita harus memastikan dia tahu betapa tekad kita untuk memperbaiki keadaan. Karena mereka tidak terlibat, abaikan saja mereka. Hei, Yanyan, di sana ada kue pasta kurma favoritmu. Coba cicipi. Ayo pergi, aku akan ambilkanmu kue-kue. Benar, Nianyu masih marah padaku. Dia masih mengabaikanku. Kita harus bersabar. Kita akan menunggu di sini sampai dia keluar. Sampai dia mau memaafkan kita. Baiklah. Halo, bos. Saya pulang kerja. Mengerti. Kita sudah menunggu dari pagi sampai malam. Pesta seharusnya sudah selesai sekarang. Nianyu, kenapa dia belum keluar juga? Udara semakin dingin. Nianyu ini, apakah dia bahkan mau keluar dan menemui kita? Yanci. Nianyu, keluarlah tolong. Yanci, bangun. Obat perut. Ini. Minum 1.
Sudah enakan? Yanci, Bangun, bangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Nianyu? Aku ingin bertemu Nianyu. Bawa dia keluar. Kau, Yan, apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? Hei, Apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei. Aku ibu angkat Sunianyu. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini? benar. Di mana Sun Yanyu? Bawa dia ke sini. Kau menculik kami. Tidak takut dia akan tahu. Aku sarankan kau melepaskan kami. Kalau tidak, Aku yang menyuruhnya membawa kalian ke sini. Nianyu. Aku tahu kau selalu baik hati. Kau yang membawa kami ke sini. Di dalam hati kau pasti masih peduli pada kami, kan? Nianyu, kau yang memberiku obat perut itu, kan? Kau sudah memaafkanku? Aku hanya tidak ingin kau mati di pesta reuni keluargaku. Aku cuma nggak mau kamu mati di pesta reuni keluargaku. Aku nggak mau kamu merusak kedamaian keluargaku. Nianyu, aku tahu aku terlalu menyakitimu dulu. Aku paham kalau kamu nggak bisa memaafkanku. Tapi aku nggak bisa cuma diam melihat kamu bertunangan sama orang lain. Aku nggak akan menyerah. Aku akan tetap di sini sampai kamu mau memaafkanku. Shen Yanci, apa kamu bilang semua ini cuma biar kamu merasa lega? Kamu kan CEO. Kamu tinggalkan semua karyawanmu buat minta maaf di sini? Nianyu, aku nggak cari perasaan lega. Aku cuma mau sama kamu. Dimanapun, kaya atau miskin. Asal ada kamu, itu udah cukup. Kalau kamu nggak mau pulang sama kami, aku sama ayahmu sama nenekmu, kami akan pindah ke sini. Seluruh keluarga kita akan berkumpul. Iya, kalau kamu setuju, kita pindah sekarang juga. Kalau Su Qingxin gimana? Bukannya dulu dia yang paling kamu sayangi? Bukannya dulu dia teman kecilmu yang dimanja? Kamu mau tinggalkan dia juga? Tinggalkan dia begitu saja? Iya, kami sama Su Qingxin sudah putus hubungan. Kami sudah kirim dia ke desa. Mulai sekarang kami akan sayang kamu, kami akan lindungi kamu. Nggak ada yang berani nakal sama kamu lagi. Sekarang kami cuma mau maaf kamu. Nianyu, aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu maafin aku. Nianyu, pulang sama aku. Maaf, tapi aku sudah punya tunangan. Maaf ya, saya sudah bertunangan. Sudah saya katakan semuanya, ayo pergi. Hei, Nianyu, ya? Yan Xiuming, maafkan saya. Saya jadi cemburu. Kamu harus menebusnya. Tuan Yan, Ada apa? Shen Yanci ingin bertemu dengan nona muda. Suruh dia pergi. Jadi, kamu marah karena Shen Yanci? Namamu adalah Sheng Yan, bukan Sun Yanyu. Dia punya hak apa sampai bisa mendekatimu seperti itu? Saya tidak tahan melihat wajah tampannya. Tolong jangan marah lagi, ya? Kalau begitu, cium aku di sini beberapa kali lagi. Kamu keterlaluan. Saya akan ke kamar kecil. Saya akan ikut denganmu. Yan Xiuming, kemarilah, pergi bantu pamanmu dengan minuman. Saya sudah dewasa. Saya tidak perlu kamu ikut dengan saya. Kamu seharusnya pergi. Sunianyu, kamu membuatku dikirim ke desa. Sekarang setelah aku akhirnya melarikan diri, kamu akan membayar untuk ini. Wah. Su Qingxin, bukannya kamu seharusnya di desa? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bersusah payah melarikan diri dari desa, hanya untuk mencarimu. Tidak, jangan. Sunianyu, kamu tidak akan mengambil milikku.
Yanyan masih belum kembali dari kamar mandi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ibu, Yanyan mungkin dalam masalah. Dalam masalah? Bukankah kalian semua menyukainya? Kira aku tidak sebaik dia? Yanyan, Kali ini aku menang. itu benar-benar Yanyanku. Cepat, kamu harus menyelamatkannya. Semuanya. Cari nona muda. Hei! Itu Nianyu. Qingxin menculik Nianyu. Sepertinya Qingxin melarikan diri dari desa. Dia menyimpan dendam terhadap Nianyu. Yanci, kamu harus memikirkan sesuatu. Seseorang cari di mana-mana untuk Su Nianyu. Su Qingxin. Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Tidak ada yang bisa lolos. Membunuh adalah kejahatan. Aku tidak peduli. Su Nianyu, kau mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. Sekarang kau jadi nona kaya. Dan lihatlah aku, dibuang ke desa, jadi gadis petani. Kenapa? Kau bilang aku mengambil segalanya darimu. Saat aku diadopsi, tidak ada yang menanyakan pendapatku. Aku dipakai sebagai kantong darah pribadimu. Tidak ada yang peduli padaku. Aku dibully dan disiksa. Bahkan satu kata perhatian pun tidak kudapat. Aku tidak mengambil hidupmu darimu. Kau sendiri yang membuangnya. Diam. Kau harusnya bersyukur bisa masuk keluarga Su dan jadi kantong darahku. Aku harus berterima kasih pada setiap orang di keluarga Su. Nianyu, Qingxin, jangan gegabah. Terima kasih, Shen Yanci. Sikapmu yang dingin dan acuh tak acuh, serta ketidakpedulianmu yang total, mengajariku bagaimana menjadi kejam, dan Su Zenshan. Pilih kasihmu mengajariku untuk menahan segalanya. Dan Malan Fang, kau mengajariku bahwa tidak semua kasih sayang ibu itu hangat dan indah. Sebagian justru dingin dan tak berperasaan. Dan terakhir kau, Su Qingxin, putri sulung keluarga Su. Sombong dan tak masuk akal. Manja dan jahat, kau mengajariku apa itu kebodohan. Dan apa artinya membasmi sampai ke akar-akarnya. Gadis cantik, mati. Berhenti. Yan Xiuming, ibu, ayah, jangan mendekat lagi. Tetap tenang, tempat ini sudah dikepung. Kamu lepaskan dia dan aku akan melepaskanmu. Yanyanku. Nak, tenanglah. Jangan sakiti anak perempuanku. Benar, nak. Kamu mau uang? Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau, asal lepaskan anak perempuanku. Su Nianyu, kenapa kamu meninggalkan keluarga Su? Masih ada orang yang peduli padamu. Qingxin, seharusnya kamu tetap di desa, tapi kamu malah datang ke sini untuk menyakiti Nianyu. Lepaskan dia sekarang. Su Qingxin, hentikan ini. Tidakkah kamu sudah cukup malu? Lepaskan dia. Aku adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Dengarkan apa yang kamu katakan. Qingxin, Yanci, kamu masih peduli padaku, kan? ya jangan sakiti dia. Apapun syaratnya yang kamu punya, katakan saja padaku. Asal kamu melepaskannya. Hahaha, Su Nianyu. Kamu yang mengambil segalanya dariku. Mengapa kalian hanya peduli padanya? Mengapa kalian hanya peduli padanya? Tapi untukku, hanya ada celaan dan jijik. Dulu kamu tidak seperti ini. Itu karena kami tidak tahu sifat aslimu dulu. Kalau begitu, maka aku akan berhenti berpura-pura. Ini kesepakatannya. Masing-masing dari kalian lukai diri sendiri. Jika itu membuatku senang, aku akan melepaskannya. Jangan dengarkan dia. Puas. Lepaskan dia. Sangat mendebarkan. Su Nianyu, sekarang kamu melihat dengan jelas pria mana yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Qingxin, kuharap kamu menepati janjimu. Yanci, kamu benar-benar rela mati untuk si manis ini. Tolong, jangan sakiti putriku. Kami akan berlutut untukmu juga. Selamatkan Su Nianyu. Apapun itu, lampiaskan padaku. Ayah, Ibu Ishbel,
Bukankah kalian yang paling peduli dengan gengsi? Sekarang kalian rela berlutut dan kehilangan muka untuk si manis ini. Qingxin, asalkan kamu melepaskan Nianyu, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Qingxin, kamu selalu jadi kebanggaan dan sukacitaku. Tapi kenyataannya, kamu sangat iri hati dan kejam, merokok dan membuat tato. Kalau saja kamu bisa lebih menerima Nianyu dari awal dan jujur satu sama lain, keluarga kita tidak akan berakhir seperti ini. Qingxin, sadarlah, jangan terus-terusan membuat kesalahan. Qingxin, selama bertahun-tahun ini kamu telah berpura-pura menjadi orang yang kami inginkan dan mengabaikan dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu berhenti sekarang, belum terlambat. Yanci, apa maksudmu? Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Ya, masih. Sekarang, turunkan pisaunya. Pembohong. Kalian semua membohongiku. Yanyan, Jangan sakiti anakku. Qingxin, jangan gegabah, lepaskan dia. Kalau bukan karena kamu, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Kamu yang memaksaku. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi dari sini. Qingxin, apa maksudmu tidak ada yang pergi? Maksudmu apa? Ada bom. Ah, Pasien mengalami luka parah dan memerlukan operasi. Keluarga, mohon tunggu di luar dengan sabar. Yanyan, kumohon kau baik-baik saja. Kita punya janji. Jangan tinggalkan aku sendirian ya. Kalian juga sebaiknya periksa ke dokter. Xiuming, lukamu yang paling parah. Pergi obati lukamu dulu. Aku akan menunggu di sini bersama Yanyan. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah cukup menyakiti Yanyan? Nian, kau akan baik-baik saja kan? kami minta maaf Nian, ini salah kami. Siapa keluarga pasien? Pasien sangat membutuhkan transfusi darah. Saya pakai darah saya. Siapa yang bergolongan darah RH? Saya bukan. Saya RH negatif, pakai darah saya. Saya juga. Saya RH negatif, pakai darah saya. Apakah kita punya cukup perawat? Saya juga RH negatif. Mungkin kita harus pakai darah saya. Nianyu sejak kecil selalu kesehatannya buruk, namun kami terus memaksanya untuk mendonorkan darah untuk Qingxin. Ini kesalahan kami. Kamu dulu sebenarnya memaksa Yanyan untuk memberikan darah kepada putrimu. Apa kamu masih manusia? Sun Yanyu, kamu kemana saja? Sudah kukatakan 1000 kali, jangan tinggalkan sisi adikmu sedetik pun. Mengapa kamu tidak pernah mendengarkan? Keluarga Su membesarkanmu selama 18 tahun, memberimu pendidikan terbaik. Sekarang kami hanya memintamu mendonorkan sedikit darah untuk Qingxin. Apa masalahnya? Kalau menurutku, kita harus mengunci si tak tahu terima kasih ini kembali ke ruang bawah tanah. Hanya keluarkan dia saat Qingxin butuh transfusi. Baiklah, Bapak, Ibu. Pertengkaran kita di sini akan memengaruhi pengambilan darah Nian. Tidak heran Nian dulu selalu sangat lemah, selalu mencoba lari dariku. Sekarang karena aku donor darah yang ditunjuk, aku akhirnya mengerti betapa dalamnya kita menyakitinya. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya pure sisil. Pasien bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Hanya saja mata pasien mengalami cedera parah lagi, kita harus cepat-cepat mencari kornea yang cocok. Kalau tidak, pasien akan buta permanen. Buta permanen? Bagaimana bisa terjadi? Dokter, anak saya masih muda. Anda harus menyelamatkannya. Jangan khawatir. Kami akan mengerahkan semua sumber daya keluarga Sheng untuk putri kami untuk mencari kornea. Ibu, ayah. Apa yang harus kita lakukan? Agar Nian mau memaafkan kita? Kita sama sekali tidak punya hak untuk berada di sini. Ini semua salah kita sendiri. Benar, kita masih punya satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Putri keluarga Su di kota C, Su Qingxin, telah diceraikan oleh orang tua kandungnya. Itu jelas-jelas penculikan. Tapi mereka masih melindungi Su Qingxin.
Anak itu kepribadiannya ekstrem, dan mereka terus memanjakannya, lambat laun akan menimbulkan bencana. Mereka akan menyesal suatu hari nanti. Jangan bahas mereka lagi. Asalkan saya punya keluarga di samping saya tidak akan meminta lebih. Yanyan. Ibu pemimpin keluarga Su sakit kritis, belum juga sadar. Keluarga Su dan Shen Yanqi sudah menunggu di luar seharian semalam. Katanya dia ingin bertemu kamu, karena saat tidak sadar, dia terus memanggil namamu. Mungkin kalau kamu menemuinya, dia akan sadar. Aku tidak mau ada hubungan apapun dengan keluarga Su. Nianyu, aku mohon padamu, temui nenekmu. Yanyan, meski nenekmu tidak pernah menyayangimu sejak kecil, tolong demi dia, mengingat usianya yang sudah tua, jangan disimpan di hati. Pergilah ke rumah sakit untuk menemuinya. Mungkin bisa membantunya pulih. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan usir mereka sekarang. Sudahlah, bagaimanapun ini nyawa manusia. Aku akan pergi. Aku bisa pergi ke rumah sakit, tapi aku tidak mau bertemu kalian. Aku tidak mau bertemu kamu, Nianyu. Kalau kamu tidak mau melihat kami bisa menghilang dari pandangan. Pak, kami sudah menemukan kornea untuk Nyonya. Sudah ada di rumah sakit sekarang. Yanyan. Kamu dengar itu? Dengan ini, penglihatanmu bisa dipulihkan. Oh, kamar nenek Su ada di depan. Aku akan periksa korneanya. Silakan, aku akan baik-baik saja. Hati-hati. Kamu masih pikir penglihatanmu bisa kembali? Kornea itu, kamu tidak akan mendapatkannya. Untuk sisa hidupmu, kamu akan tetap buta. Tes. Su Nianyu, pasti kamu tidak menyangka aku bisa keluar dari sekolah reformasi. Kali ini, aku akan menghancurkanmu. Nianyu. Anak baik, kamu sudah datang. Nenek, aku telah mengecewakanmu. Aku cucumu yang sebenarnya. Su Qingxin. Qingxin. Kamu kabur dari sekolah reformasi? Nenek, aku kabur hanya untuk menemuimu. Aku akan menguburmu. Pembunuhan, tolong. Dia, aku melihatnya sendiri. Dialah yang mencekik nenek itu. Itu dia, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu dia. Dia mencekik nenek itu dengan tangannya sendiri. Kamu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Kamu ditahan, menunggu pemeriksaan. Pembunuhan. Nianyu, ada apa? Aku melihatnya sendiri. Dia mencekik nenek itu. Nenek itu masih di UGD berjuang untuk hidupnya. Apa, Su Nianyu? Kenapa kamu melakukan ini? Bukan aku. Bukan kamu, tapi kami sudah memohon maaf padamu selama beberapa hari ini. Apa itu masih belum cukup untukmu? Nianyu, itu nenekmu. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Nianyu, apa kamu benar-benar melakukannya? Kalian yang memohon padaku untuk datang ke rumah sakit. Untuk apa aku melakukan ini? Tapi faktanya ada di depan mata kita. Jika sesuatu terjadi pada nenekmu, jika dia tidak selamat, aku akan menuntutmu atas pembunuhan. Paman Bibi, polisi bilang ini masih sebatas kecurigaan. Ya, mereka hanya membawanya untuk diperiksa. Mereka tidak bilang adalah pelakunya. Sepertinya aku lupa rasa sakitnya setelah lukanya sembuh. Aku malah berharap kalian percaya padaku. Sungguh konyol, Pak Polisi. Aku bersedia bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Nianyu. Su Nianyu. Kali ini kamu tamat. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu sebagai wanita buta. Ya ampun.
Ya ampun. Turut berduka cita. Kamu nangis kenapa? Pasiennya belum meninggal. Apa? Syukurlah. Nenek masih hidup. Kami tadi terlalu emosional. Kami tidak tanya Nianyu dengan benar. Tidak, aku harus tanya langsung padanya. Bapak Ibu sekalian, walaupun Ibu Su sudah disadarkan terduga pelaku, tindakan Sun Yanyu melakukan percobaan pembunuhan tetap berlaku. Kami akan melanjutkan penuntutan sesuai hukum. Pak, tolong, dia anak angkat saya. Dia sedang ngambek, makanya dia melakukan ini. Kalau Nianyu memang pelakunya, bisakah tolong sampaikan pesan kami? Kami tidak menyalahkannya. Kami hanya berharap selama dia di sana, dia bisa merenungkan perbuatannya. Yanci, bukankah begitu? Pasien butuh istirahat. Mohon segera selesaikan prosedur yang diperlukan. Apa? Kok dia belum mati? Kalau mereka tahu yang sebenarnya, pasti mereka bunuh aku. Tidak. Aku harus pergi dari sini. Di mana anak perempuanku? Kamu sembunyikan anak perempuanku di mana? Sun Yanyu dicurigai mencoba membunuh neneknya. Polisi telah membawanya pergi untuk diinterogasi. Kamu berbohong. Bagaimana mungkin anak perempuanku membunuh seseorang? Pasti kamu yang menjebaknya. Kalau orang lain tidak percaya padanya, baiklah. Tapi kamu hanya diam dan melihatnya dibawa pergi. Bukannya kamu mengaku mencintainya? Hubungan antara aku dan Nianyu bukan urusanmu. Masih keras kepala? Bapak Sheng, Bapak Ye, kabar buruk. Kornea yang kami temukan untuk Nona itu juga hilang. Ini yang baru saja kami ambil dari rekaman pengawasan rumah sakit. Silakan lihat. Ternyata pembunuhnya adalah Su Qingxin. Dia bahkan membuang kornea Nianyu. Sekali lagi kami berbuat salah pada Nianyu. Kami benar-benar salah paham padanya. Kita benar-benar salah menilainya. Pak, Nona Qingxin kabur dari sekolah reformasi. Dan dia sudah melaporkannya ke polisi. Nona Su Nianyu. Su Qingxin. Seharusnya dulu kita masukkan dia ke penjara, maka kita tidak akan terjebak dalam perangkapnya. Ayo kita semua pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian untuk Nianyu. Benar, ke kantor polisi. Tampan, kamu tidak layak menemuinya. Kalian anggota keluarga Su ini apa sih? Terus-terusan kalian menyakiti anakku. Segala penderitaan yang dialami anakku selama bersama keluarga Su kalian akan kubalas setimpal. Tunggu saja, keluarga Su. Siapkan mobil untuk menjemput Nyonya muda. Ya. Yanyan, kamu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk membawamu pulang. Mereka bilang aku melakukan percobaan pembunuhan. Mereka akan melaporkan ke polisi. Mana mungkin aku menyakiti seorang pasien? Aku tahu nenek Su belum meninggal. Jangan takut Yanyan, ayah sudah menangkap pelaku sebenarnya, Su Qingxin yang menjebakmu. Persidangannya 3 hari lagi. Kamu bisa pergi untuk memberikan kesaksian melawannya nanti. Itu kornea yang baru saja kami temukan untuk Yanyan. Dia menghancurkannya. Jangan khawatir, Yanyan. Aku pasti akan menemukan yang cocok lagi untukmu. Apa kamu akan pergi ke persidangan? Aku akan menemanimu. Ya, perseteruanku dengan Su Qingxin harus diakhiri. Silakan berdiri. Terdakwa, Su Qingxin terbukti bersalah atas penganiayaan, percobaan pembunuhan, perampokan dengan masuk paksa dan perundungan. Untuk kejahatan-kejahatan yang digabungkan ini, Anda dihukum penjara seumur hidup. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Ibu, ayah, aku adalah darah dagingmu sendiri. Apakah kalian benar-benar tega melihatku masuk penjara? Yanci, percayalah padaku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Tolong,
Selamatkan aku. Aku memohon padamu. Masuklah dan perbaiki dirimu. Yanci, Yanci, Yanci. Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Nianyu dan Kingsin telah ditangkap. Apakah kamu masih tidak bisa memaafkanku? Nianyu, ibu salah. Aku nggak mengharap kamu memaafkanku. Kami sudah menyiapkan kamar baru untukmu di rumah dan membelikanmu baju baru. Kalau kamu ada waktu, datanglah mengunjungiku kapanpun kamu bisa. Oh iya, Nianyu, aku tahu semua rasa sakit dan penderitaanmu, ayah. Lagi pula, kita pernah hidup bersama selama 18 tahun. Kita tidak bisa membiarkan ikatan ini putus. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu lagi. Sekarang aku punya rumah baru dan keluarga baru. Tolong, mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Karena menghormati usaha membesarkan Yanyan, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi untuk keluarga Sumu, ini sudah tamat. Nianyu, ibu salah. Tolong Nianyu. Nianyu! Aduh. Sejak Yanci pulang dari pengadilan, dia terus-menerus mabuk. Yanci, masalah lambungmu belum sembuh. Kalau kamu minum sampai sakit, bagaimana kamu akan meminta maaf dari Nianyu? Nianyu, Yanci, ku dengar Nianyu sedang mengadakan pameran seni tunggal. Itu kesempatan bagus. Ini. Benar. Nianyu masih belum memaafkanku. Aku harus pergi mencarinya. Wah, itu lingkaran elit Beijing. Putra mahkota keluarga Yan, Yan Xiuming. Cantiknya cewek di sampingnya pasti tunangannya yang dicarinya selama ini. Iya, katanya pameran seni tunggal ini diselenggarakan oleh Yan Xiuming, khusus untuk tunangannya. Jadi Nianyu juga bisa secemerlang dan semenyilaukan ini? Iya, Nianyu cantik, pintar, dan bisa melukis. Tapi dulu kita nggak pernah sadar kualitas bersinarnya. Aku tahu Nianyu bisa melukis, tapi nggak nyangka dia sehebat ini. Para hadirin, di pameran hari ini kalau ada lukisan yang disuka bisa tawar untuk beli. Menurutku lukisannya biasa aja. Cuma cara putra mahkota buat memanjakan tunangannya. Begitu aja. Biar aku jelasin, beli nggak penting. Aku cuma berharap karyaku bisa bawa kalian perasaan yang beda. Kalau kita beli lukisan Nianyu sekarang, mungkin dia bakal maafin kita dikit. Iya, dulu dia melukis, tapi kita nggak ngizinin, kita nggak ngerti. Sekarang kita harus dukung dia. Betul, kita harus dukung dia. Aku mau beli semua lukisannya. Kami juga. Kami juga beneran. Nianyu. Shen Xiao, kamu salah orang. Ini tunanganku. Sheng Yan. Tunanganmu? Aku setuju dengan itu. Hari ini adalah pameran seni tunggalnya. Jangan buat aku memukulmu di sini. Shen Yanci, cukup sudah. Sudah kukatakan berkali-kali. Aku sudah melanjutkan hidupku. Sekarang aku punya keluarga baru. Tolong, bawa orang-orang ini. Dan pergi dari pandanganku. Nianyu, aku ingin menyerah, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak pernah mengerti yang lukisan-lukisanmu sebelumnya. Tapi sekarang aku mengerti. Lukisan-lukisan ini, semuanya adalah perasaan dan pikiranmu. Harapan-harapanmu untuk masa depan, benar? Sudah terlambat. Aku sudah punya seseorang yang mengertiku sekarang. Nianyu, aku tahu kamu masih marah padaku karena mengabaikanmu, karena tidak menghiraukan perasaanmu. Aku bisa mengubah semua itu. Bisakah kamu memaafkanku? Iya, Nianyu. Selama ini tidak hanya Yanci yang sakit hati, hidup kami juga jadi hambar dan tak berarti. Bisakah kau memaafkanku? Benar, Nianyu. Ini semua salahku. Aku selalu meragukanmu. Semua karena aku terlalu curiga. Bisakah kau memberi aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Nianyu, kau boleh luapkan semua amarahmu padaku. Tapi bisakah kau memaafkanku? Tunggu, apa yang terjadi di sini? Bukankah dia putri keluarga Sheng? Kenapa dia juga berhubungan dengan keluarga Shen dan Su di kota Tsi?
Kudengar nona keluarga Sheng hilang waktu kecil, diadopsi keluarga Su, dan diberi nama Sun Yanyu. Dia tumbuh bersama Shen Yanqi, penerus keluarga Shen. Tapi keluarga Su dan Shen Yanqi berbuat salah, dan memperlakukannya dengan buruk. Sekarang dia menemukan orang tua kandung dan tunangannya. Dan sekarang mereka datang merangkak memohon maaf. Tidak ada yang tahu apakah Nona Sheng benar-benar akan memaafkan mereka atau tidak. Shen Yanqi, sudah selesaikah kau minta maaf? Nianyu, apakah ini berarti kau memaafkanku? Karena semua orang ada di sini hari ini, akan kujelaskan di depan semua orang. Aku menolak permintaan maaf Shen Yanqi. Tanganmu kotor, biar aku bersihkan. Oke. Nianyu, Jangan sentuh dia. Shen Yanqi, aku ingat dulu kamu bilang, kalau kamu dan Su Qingxin cuma pura-pura saja. Kamu berharap aku mengerti. aku benar-benar tertipu olehnya. Shen Yanqi, kamu kan sudah dewasa bisa berpikir sendiri. Akting Su Qingxin begitu kaku, mana mungkin kamu tidak sadar. Waktu itu aku memang mengerti kamu. Tapi, kamu cuma tidak menganggapku serius sama sekali. Nianyu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tapi aku sudah tak ada perasaan lagi padamu. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Nianyu, masa perasaan terhadap seseorang bisa hilang begitu saja? Tidak mungkin kamu tidak mencintaiku lagi. Aku benar-benar sudah tidak ada perasaan padamu lagi. Minggir. Nianyu, aku kan orang yang paling kamu pedulikan. Masa kamu bisa bertunangan dengan orang yang tidak berarti apa-apa bagimu? Apa dia mengancammu? Shen Yanqi, kamu cari mati. Shen Yanqi, cukup. Dulu, aku memang tidak bisa meninggalkanmu. Setiap hari saat aku membuka mata, ya bikin pangsit, ya khawatir kamu memandang rendah aku. Lalu kamu memperlakukanku seperti bank darah. Sepanjang hari cuci otakku, berharap aku mengerti kamu. Shen Yanqi, dengan hak apa kamu sekarang menanyai aku? Shen Yanqi, kamu nggak mikir itu konyol buat ngomong gitu. Naik bus yang salah bukan masalahnya. Masalahnya bayar ongkosnya tapi nggak mau turun. Terus kamu cuma makin lama makin menjauh. Ayo pergi. Shen Yanqi, kita udah selesai. Lepasin aku. Nianyu, bisa kasih aku kesempatan lagi? Enggak. Nianyu, jangan pergi. Aku bilang sekali lagi. Jangan sentuh dia. Su Nianyu, emang dia hebat apa sih? Dia lebih ganteng dari kamu. Badannya lebih bagus, lebih lembut, dan lebih menghargai aku. Dia menyayangi aku. Sama dia, aku bisa jadi diri sendiri dan hidup buat diri sendiri. Jadi, Shen Yanqi, kepergianmu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan buat aku. Yanqi, kejar mereka, jangan biarin mereka pergi. Tante, jangan kejar mereka. Aku nggak mau Nianyu benci aku sepenuhnya. Jangan, Yanqi. Sekarang kita gimana? Udah. Aku nggak mau maksa dia lagi. Yan Xiuming, kamu marah? Kamu sudah menghabiskan banyak waktu merencanakan pameran seniku, dan semuanya jadi berantakan. Tidak sama sekali, tapi aku penasaran. Kamu belum pernah lihat tubuhku kan? Jadi gimana kamu bisa tahu kalau tubuhku bagus? Itu cuma terucap karena lagi emosi aja. Aku cuma ngomong aja. Ah, yang bener aja. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan fokus sama detail kecil-kecil itu. Setelah kejadian kecil Shen Yanqi hari ini, mungkin semua orang sekarang mengira kamu kekasihku. Aku memang kekasihmu. Atau lebih tepatnya, selingkuhanmu. Sheng Yan selingkuhan seperti aku, kamu sanggup bayar aku? Aku semahal itu? Kenapa kamu tidak coba cari tahu? Yan Xiuming. Aku sudah kasih kamu kesempatan untuk lari. Kenapa kamu malah mendekatiku? Yan Xiuming. Sheng Yan. Kamu sendiri tahu betul mabuk atau tidak?
kamu sudah sadar. Apa? Kamu tidur bersamaku tadi malam. Hari ini malah cari-cari alasan. Aku tidak. Lepasin aku dulu. Baiklah, aku berhenti menggodamu. Aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Aku tidak percaya ini. Tadi malam, kita ngapain aja? Baju-bajuku di mana? Ibu Dik, kalian lagi ngapain di sini? Kamu juga sama. Kamu menemukan Sheng Yan dan kamu bahkan tidak membawanya pulang. Biar aku lihat, dia sekarang seperti apa. Iya, Kak. Kakak ipar. Dia gemuk atau kurus? Apakah dia lebih cantik dariku? Kirimkan fotonya, cepat. Aku tidak pernah menyangka kalian anak-anak zaman sekarang begitu berani. Tante, Anda biar saya jelaskan. Tidak perlu penjelasan. Ini 5 juta. Ibu, ini maksudnya apa? Yan, aku memberimu 5 juta. Jangan tinggalkan anakku. Tunggu, kamu tidak mengusirku? Ibu bilang itu keajaiban kakakku akhirnya menemukan seseorang. Dan dia khawatir bagaimana membuatmu tetap tinggal. Ibu, sikap baikmu aku akan menerimanya atas namanya. Kamu baru sampai hari ini, kamu menakutinya. Aku akan membawanya ke atas dulu. Nona Sheng, kemarin kamu mengambil kesempatan dariku. Dan hari ini, kamu menyelamatkan dirimu sendiri di depan ibuku. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu akan membalasnya padaku? Aku akan ganti rugi. Terus, gimana caranya? Aku belikan kamu baju baru. Ajak kamu makan enak. Gimana, boleh? Akhir-akhir ini, keluargaku mendesakku untuk menikah. Kalau para calon suamiku tahu soal ini, bisa jadi ribet. Terus harus gimana? Menikah saja. Baiklah, aku setuju. Oke, 3, 2, 1, cengir. Kenapa kamu ambil buku nikah kita? Mau ngapain? Mau diposting di media sosial? Iya. Kamu pikir aku nggak akan melakukan hal seperti ini? Aku kira kamu tipe orang yang dingin banget. Aku nggak cuma posting di Moments, aku akan melamarmu di depan seluruh dunia dan menyatakan cintaku. Aku akan memberimu pernikahan yang satu-satunya. Om, Tante. Yanyan dan saya sudah resmi menikah. Pernikahan sedang dipersiapkan. Dia sudah melalui begitu banyak kesulitan. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki seseorang yang mencintainya. Namun, mereka yang menyakiti Yanyan, saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Apapun yang mereka lakukan padanya, saya akan membalasnya 10 kali lipat. Om, apa yang Bapak rencanakan? Yanci. Kabar baik, orang tua kandung Sun Yanyu telah memaafkan kita. Dia bilang besok lusa adalah ulang tahun Yanyu. Dia mengundang kita untuk bergabung dengan mereka. Ya,
Lalu, orang tua kandung Nianyu bisa membantu menjadi penengah. Nianyu pasti akan memaafkan kita. Benarkah? Ya, Ibu Sheng menghubungi kita secara pribadi. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Yanci, bangun bersiaplah. Ayo pergi pilih hadiah untuk Nianyu. Yuk. Om, Tante, apakah Bapak yakin ini pesta ulang tahun Nianyu? Keluarga Sheng memberi kita alamat ini dan lokasinya di sini. Kita tunggu di sini saja biar mereka yang menjemput kita, lalu kita pergi menjemput Nianyu bersama-sama. Yanci, apa kamu merasa Nianyu hampir mau memaafkan kita dan kamu jadi merasa agak gugup di dalam hati? Mungkin. Kalau begitu, ayo masuk. Ayo. Ini adalah tempat pernikahan. Gereja ini mungkin sedang ada acara pernikahan. Dekorasi pernikahannya kelihatan sangat bagus. Yanci, nanti kalau Nianyu sudah memaafkan kita, kamu juga bisa menyiapkan adegan lamaran di sini. Iya, kalau gitu kita cari tahu dulu siapa perancangnya. Bu, pernikahan ini tidak ada perancangnya. Ini dilukis langsung oleh seorang seniman. Seniman? Ya. Apa Bapak punya kontak seniman itu? Nanti kami juga ingin membuat adegan lamaran di sini dan memintanya mendesain untuk kami. Ya, sepertinya itu tidak mungkin. Seniman ini adalah sosok yang sangat terhormat. Siapa sebenarnya? Dia bahkan tidak mau menerima uang. Dia adalah nona muda keluarga Sheng, Nona Sheng Yan. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang, pelukis ini adalah Nona Sheng Yan. Dan gereja Shuiyue dimiliki oleh keluarga Yan dari Kyoto, Yan Xiuming. Tidak pernah dibuka untuk umum. Gereja Shuiyue ini adalah rumah besar peninggalan dinasti Qing. Sangat misterius, tidak pernah dibuka untuk umum. Tak kusangka pemiliknya adalah Yan Xiuming. Seorang pelukis sebuah pernikahan. Yan Xiuming, ada yang tidak beres di sini. Keluarkan si Yan itu, atau... Tuan Muda Shen, mencari aku? Yan Xiuming, bukankah hari ini ulang tahun Nianyu? Kenapa ada pernikahan dan perencana pernikahannya adalah Nianyu? Apa maksudmu ini? Apa maksudku? Justru kamu yang ngotot. Tidak hanya merusak pameran seninya, sekarang malah mau menggagalkan pernikahanku. Apa maksudmu? Pernikahanmu? Dengan siapa? Katakan, dengan siapa? Siapa mempelai perempuannya? Bilang. Mempelai perempuannya adalah aku. Siapa mempelai perempuannya? Katakan. Aku mempelai perempuannya. Aku mempelai perempuannya. Apa katamu? Mempelai perempuannya adalah aku. Kamu paham? Nianyu, apa kamu bercanda? Nianyu, candaanmu sama sekali tidak lucu. Berhenti menggodaku, ya. Aku tidak tahu. Dari mana kamu dengar itu? Kamu bilang aku memaafkanmu? Biar ku jelaskan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan aku tidak akan pernah kembali bersamamu. Nianyu, kamu benar-benar bisa melupakanku? Melupakan seseorang yang kamu sukai sejak kecil? Nianyu, aku ingat hari ini juga ulang tahunmu. Ini hadiahku untukmu. Selamat ulang tahun dan semoga kamu selalu bahagia. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah ulang tahun. Terima kasih, Kakak. Shen Yanci. Masa lalu meninggalkan luka yang dalam padaku. Butuh waktu sangat lama bagiku untuk melupakan masa itu. Sekarang, aku punya orang tua baru. Dan Yan Xiuming. Mereka memberikanku kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dan rasa aman. Nianyu, aku tahu masa lalu juga sangat menyakitimu. Tapi aku bersumpah padamu, mulai sekarang aku akan mencintaimu sepenuh hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu tersakiti lagi. Sudah terlambat. Karena aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Terima kasih, Yan Xiuming.
Terima kasih. Telah kembali ke dunianya. Aku bersyukur bahwa selama 18 tahun aku hilang, kamu tidak pernah berhenti mencariku. Terima kasih selama ini, sudah begitu sabar dan tetap di sampingku. Diriku yang dulu. Selalu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, terlalu takut untuk menerima cinta baru, dan terlalu takut untuk menghadapi perasaanmu. Tapi sekarang, aku ingin memberitahumu, Yan Xiuming. Aku ingin menjadi istrimu. Sheng Yan. Aku sangat bahagia menjadi suamimu. Jadi begini rasanya. Ketika gairahmu padam, Nianyu, apakah ini hidup yang telah kau jalani selama 18 tahun? Mempelai pria, tolong pasang cincin di jari mempelai wanita. Nianyu kini adalah ahli waris keluarga Sheng. Nyonya muda, keluarga Yan dan pelukis yang dicintai. Tapi di sini bersama kami, dia hanya kantong darah jika aku adalah dia. Aku juga tidak akan memaafkan diriku sendiri. Yanci, lepaskan saja. Biarkan Yanyu pergi. Berhenti bergantung padanya. Berikan mereka restu tulusmu. restu. Wanita yang dulu ingin kukawini kini tepat di depanku, menikahi orang lain. Yanci. Tuan Shen, hadiah yang kau siapkan untuk Nona Nianyu, apakah masih akan kau berikan padanya? Ya. Anggap saja sebagai hadiah pernikahanku. Untuk Nianyu. Yanci. Hei, Yanci. Ibu, silakan minum teh. Baiklah. Ayah, silakan minum tehnya. Baik. Ini adalah gelang pusaka milik keluarga Yan. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Yan, mari, biarkan aku memakainya padamu. Wah, ini terlihat cantik. Yan memiliki kulit yang cerah. Ini sangat cocok untukmu. Ibu, ini terlalu berharga. Ini hanya untuk menantu perempuan keluarga Yan. Apa maksudmu? Bukankah kamu ingin menikah denganku? Kalau begitu, aku terima. Nah, itu baru benar. Hai, Apa yang kamu inginkan? kami dalam keadaan darurat. Kami perlu bertemu Nianyu sekarang. Nianyu Yanci dalam kondisi kritis. Kamu perlu menemuinya sekarang, Nianyu. Apa yang terjadi padanya? Dokter bilang, Yanci menderita kanker lambung stadium akhir. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kalau dia punya keinginan yang belum kesampaian, sebaiknya dia lakukan sekarang. Nianyu, kami tidak bohong padamu kali ini. Yanci sudah punya masalah lambung sejak kecil. Ditambah lagi, dia selalu sibuk kerja dan sering melewatkan makan. Belakangan ini, dia dapat banyak pukulan berat, makanya diam. Yanci bilang dia punya banyak hal yang mau dia ceritakan ke kamu, tapi dokter bilang, waktunya tidak bisa diprediksi kapan dia akan sadar. Nona Nianyu, apa yang bikin kamu tiba-tiba kepikiran bikin pangsit? Yanci sering sakit lambung. Aku mau bikin makanan enak sendiri. Biar perutnya membaik. Kalau tidak, dia akan menderita nantinya.
Shen Yanqi, mungkin ini sudah takdir, kisah kita. Memang ditakdirkan jadi tragedi. Nianyu, Yanyan, aku tunggu di luar. Kamu sudah bangun. Kata dokter, kamu mengidap kanker lambung stadium akhir. Waktumu tidak banyak lagi. Apakah kamu punya keinginan yang belum terwujud? Nianyu, kalau aku bisa sembuh, maukah kamu memaafkanku? Nianyu, maukah kamu memaafkanku? Tidak. Betapa bagusnya seandainya. Kanza, aku bisa mengulanginya. Penyesalan terbesarku Shen Yanqi adalah tidak bisa menemani Su Nianyu dan bahagia selamanya. Yanyan, gimana? Kamu bisa melihat kami? Bisa. Bagus sekali. Yanyan, sekarang kamu bisa melihat. Ayah. Ibu. Aku sudah baik-baik saja. Ayo pulang. Baik. Iya, ayo kita pulang. Yanyan, sudah waktunya pulang. Sayangku. Jika kamu merasa tersesat dalam kegelapan, jangan takut. Menolehlah ke belakang. Seluruh duniamu akan berdiri tepat di belakangmu.